Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hadza wa ba'dih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang indah ini Allah menghimpun kita di dalam salah satu rumah-Nya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmatnya kepada mereka, menaungkan sayap-sayap malaikatnya di atas mereka, menurunkan sakinah ke dalam hati-hati mereka, dan menyebut-nyebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara surah yang istimewa di dalam Al-Quranul Karim adalah surah At-Taubah, yang tidak dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan tiadanya basmalah di surah At-Taubah, maka sungguhnya jumlah basmalah di dalam Al-Quran Karim tetap 114 sesuai jumlah surahnya, karena ada satu lafaz basmalah di tengah-tengah surah, yaitu di dalam surat Nabi Sulaiman alaihi salam untuk Ratu Bilqis dari negeri Saba, di mana di dalam surah An-Naml disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mengapa surah At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah? Para ulama memberikan pandangan, di antaranya adalah bahwasanya surah At-Taubah ini dimulai dengan lafaz bara'ah, maka dia disebut juga surah Al-Bara'ah, artinya berlepas dirinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang musyrik. Dan surah ini diumumkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat musim haji tahun ke-9 Hijriyah, di mana pada saat itu Amirul Hajj adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar sudah berangkat terlebih dahulu memimpin kaum muslimin untuk berhaji, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diizinkan Allah untuk berhaji, karena pada tahun itu orang-orang musyrikin masih juga menunaikan manasik-manasik mereka di Masjidil Haram dengan manasik yang sangat tidak sesuai dengan apa-apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq yang telah berangkat itu disusul oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai utusan Rasulullah SAW untuk nantinya diumumkan surah At-Taubah sebagai berlepas dirinya Allah dan Rasulnya, dan juga mereka para orang musyrikin dilarang untuk memasuki lagi kota Makkah ba'da amihim hadza, setelah tahun itu. Ini tahun terakhir kaum musyrikin boleh untuk menunaikan manasik-manasik mereka di sekitar Baitullah pada tahun ke-9 Hijriah. Demikian pula surah At-Taubah memiliki nada pemutusan hubungan dan juga peperangan.
dan permusuhan kepada orang-orang musyrikin yang telah menodai syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian sebagian ulama juga menyebutkan karena temanya yang mirip dengan suratil Anfal, maka seakan-akan surah At-Taubah adalah kelanjutan dari surah Al-Anfal. Sehingga basmalah di surah Al-Anfal sudah mencukupi untuk kemudian disambung surah ini dengan surah At-Taubah. Nah, di akhir surah At-Taubah terdapat satu ayat yang kemudian ayat ini diletakkan oleh Allah di angka ke-128 dari surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ke-128 tentu juga terkait dengan ayat ke-129, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum, benar-benar sungguh-sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri-diri kalian sendiri, azizun, adalah berat, alaihi, atasnya, ma'anittum, apa-apa yang membebani kalian, harisun alaikum, amat sangat dia menginginkan kebaikan bagi kalian, bil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, raufun, dia seorang yang begitu lembut, rahimun, dia seorang yang begitu penyayang. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari seruan yang engkau sampaikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqul, maka katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallahu, cukuplah bagiku Allah, yang tiada ilah selain Dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang menguasai arsy yang maha agung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini di akhir surah At-Taubah seakan-akan hendak menyampaikan, demikian misalnya dikatakan oleh Dr. Ayat Al-Qarni, hendak menyampaikan kepada orang-orang yang didakwai oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalian keterlaluan karena telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang memiliki begitu banyak sifat utama demi kalian, bukan demi dirinya sendiri, tapi demi kalian, sementara dia telah berada di kalangan kalian 40 tahun sebagai seorang al-amin, 13 tahun di Makkah sebagai seorang yang kemudian menyampaikan berita tentang iman kepada Allah dan hari akhir, 10 tahun di Madinah, atau kalau pada saat ayat ini turun berarti 9 tahun di Madinah, dengan begitu banyak pengorbanan yang telah dia berikan untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Maka kebangetan kalian kalau kemudian dengan kedatangan Rasul ini kalian belum juga beriman, sehingga wajar di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kalian sebuah bara'ah. Wahai orang-orang musyrik, ini adalah bara'ah, inilah berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari orang-orang musyrik. Wahai orang-orang musyrik, ini adalah tanda putusnya hubungan. Ini adalah kesempatan kalian terakhir untuk memasuki Makkah Al-Mukarramah yang suci, yang telah dibebaskan oleh Islam. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam akhir surat Taubah ini tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum, benar-benar sungguh-sungguh telah datang kepada kalian. Maka Rasulullah SAW adalah pribadi yang membawa dakwahnya kemanapun beliau pergi menuju. Kita lihat Nabi SAW mendatangi berbagai macam kabilah pada musim-musim haji. Kita lihat Rasulullah SAW mendatangi Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Umayyah, Bani Mahzum, Bani Adi, Bani Zuhrah, Bani Asad, dan kabilah-kabilah lain di Makkah untuk menawarkan dinul Islam kepada siapa yang kemudian berkenan di antara mereka. Rasulullah SAW pergi ke Taif,
menyampaikan untuk mengikuti apa yang beliau serukan dari kebenaran Al-Quran Al-Karim dan sunnahnya kepada para penduduk Taif. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus. Laqad ja'akum, benar-benar dia adalah orang yang datang dengan sungguh-sungguh membawa amanah yang telah diberikan kepadanya. Maka di sini kita menemukan satu hal yang begitu indah, yaitu bahwa dakwah itu mendatangi, bukan sekedar mengundang. Kalau mengundang seperti antum diundang ke masjid ini kita taklim, kita tabligh, menyampaikan apa yang memang seharusnya disampaikan. Tetapi dakwah itu kita di sini mendapatkan pengertian dakwah itu lebih aktif daripada sekedar mengundang. Dakwah itu mendatangi. Maka Masya Allah Tabaraka Rahman, negeri kita Indonesia ini adalah salah satu contoh bagaimana dakwah itu mendatangi. Kita melihat bagaimana dulu para ulama dari berbagai negeri yang jauh datang ke Nusantara untuk menyampaikan risalah dinil Islam. Kemudian para ulama Nusantara dari satu tempat mengunjungi daerah-daerah lain untuk mensyiarkan dinil Islam. Maulana Malik Ibrahim itu orang Azerbaijan, belajarnya di Makkah dan di Mesir, kemudian datang ke Nusantara. Jauh sekali perjalanan yang beliau tempuh. Maulana Maghribi itu dari Maroko, datang ke negeri kita, menempuh perjalanan mengelilingi nyaris 3/4 bumi untuk sampai ke negeri kita. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat Maulana Ahmad Rahmatullah itu dari Campak, Maulana Ishaq itu dari Samarkand di Asia Tengah, di daerah-daerah yang sekarang menjadi bagian dari Rusia bagian selatan. Jadi jauh sekali mereka datang untuk menyampaikan risalah dinil Islam ini kepada penduduk Nusantara. Begitu sudah sampai di Nusantara, kita mendapati ada ulama-ulama yang juga datang. Sunan Kalijaga itu orang Tuban, tapi dakwahnya sampai ke Cirebon, sampai pedalaman di Mataram di Yogyakarta sekarang, sampai kemudian ke berbagai wilayah yang jauh. Murid-muridnya Sunan Giri gitu ya, itu sampai ke Banjar, sampai ke Palembang, sampai ke Jambi, sampai ke Ternate, sampai ke Tidore, sampai ke Jailolo, sampai ke Luwu. Ada orang Minang namanya Datuk Ritito, Datuk Ribandang, Datuk Ripatimang, itu sampai ke Sulawesi menyebarkan Islam menjauh. Jadi inilah keberkahan dakwah yang ditempuh dengan jalan mendatangi. Terukir terus sepanjang zaman, tidak putus pahala mereka. Coba bayangkan antum sekarang berislam, melakukan berbagai macam amal soleh di sini gitu ya. Ba'da Rasulullah SAW, ba'da para sahabatnya, ba'da para ulama yang telah memberikan asas-asas pemahaman Islam kepada kita melalui berbagai macam turas dalam bentuk kitab-kitab yang kita kaji dan pelajari untuk melaksanakan amaliyah ibadah sehari-hari. Maka antum melakukan apapun hari ini, orang-orang seperti Maulana Malik Ibrahim, orang-orang seperti Maulana Ahmad Rahmatullah, orang-orang seperti Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, Datuk Ripatimang dan lain sebagainya ini, kebagian pahala antum semuanya, tanpa mengurangi pahala antum sedikit pun. Terus menerus mengalir untuk mereka pahala-pahala itu. Jadi inilah yang kemudian menjadi asas dakwah Rasulullah SAW. Laqad ja'akum, mereka datang, mereka membawa risalah Islam ini kepada orang-orang yang memerlukannya, kepada orang-orang yang ingin mengetahuinya dan mengenalnya. Dan Nabi SAW jauh lebih utama lagi bagaimana beliau kemudian menyampaikan dengan begitu aktif risalah dinil Islam ini kemanapun. Laqad ja'akum, dia datang, dia bukan menunggu, dia bukan diundang, dia bukan duduk-duduk saja, tetapi dia melakukan upaya-upaya yang luar biasa untuk dapat menyampaikan risalah dinil Islam. Inilah sifat pertama dari Nabi SAW, sifat aktif. Beliau datang, beliau menjemput, beliau tidak hanya mengundang, tetapi menuju ke tempat di mana risalah itu diperlukan. Rasulun, dan dia itu seorang Rasul pembawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, min anfusikum,
Sifat kedua yang Allah Subhanahu wa taala lekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini adalah min anfusikum. Kata min anfusikum, dari diri kalian sendiri, maknanya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala munculkan di tengah-tengah orang-orang Quraisy, di mana mereka telah mengenal reputasi, mereka telah mengenal track record, rekam jejak masa lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa. 40 tahun hidupnya dia dipanggil Al-Amin, orang yang terpercaya. Antum tahu bedanya Al-Amin dengan As-Sadiq? Sadiq itu jujur, kalau Amin dipercaya. Bedanya apa? Kalau antum jujur, antum bilang apa adanya, itu jujur. Tetapi kalau antum Al-Amin adalah antum bilang apa, antum bisa penuhi apa yang antum bilang. Faham ya maknanya, bedanya? Jadi ada sifat Nabi Siddiq dengan amanah, itu bedanya di situ. Siddiq itu ngomongnya benar, tidak pernah beliau berdusta. Tetapi yang namanya amanah, aku besok datang, insya Allah datang beneran. Aku besok jam 7 bayar utangku, bayar beneran, gitu ya. Besok jam 8 kamu akan lihat, gitu ya, bahwa tempat ini semuanya sudah bersih, bersih beneran. Itu namanya amanah. Jadi bedanya kalau Siddiq, gitu ya, ditanya, antum tadi ada uang berapa di dompet? Kemudian dijawab, oh ada 500.000, alhamdulillah. Dicek dompet 500.000 beneran. Itu namanya Siddiq. Itu namanya Shadiq, bener, jujur. Tetapi kalau kemudian, ya di dompet saya ada 500.000, tapi insya Allah sore nanti saya bisa bayar utang saya ke antum 2 juta itu, insya Allah. Lalu nanti sore benar-benar bayar 2 juta. Itu namanya amanah. Faham ya bedanya ya? Jadi kalau Siddiq itu memang apa istilah bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggrisnya? Hah? Apa? Honest. Kalau amanah trustworthy. Gitu ya, beda. Jadi kita ini perlu disiplin berbahasa, membedakan berbagai macam hal sebenarnya. Karena bahasa kita ini kacau ketika kemudian kita takrifnya nggak jelas. Contoh, antum tahu bedanya unggas dengan burung? Bedanya di mana unggas sama burung? Kalau unggas, ini ya, kalau ini ilmunya orang Jawa ya, membedakan unggas sama burung. Unggas itu anaknya begitu netes, dia langsung bisa cari makan sendiri. Tetapi kalau burung netes itu diloloh sama ibunya, tahu diloloh. Jadi ya, makannya itu dibantu sama ibunya. Itu bedanya burung dengan unggas. Kalau begitu, ayam termasuk burung apa unggas? Unggas. Enggak jelas ya. Pertanyaannya, merak burung apa unggas? Hah? Unggas, karena anaknya begitu netes langsung bisa makan sendiri. Yang kasihan itu burung unta. Burung unta itu sebenarnya unggas, karena anaknya begitu netes bisa makan sendiri. Maka dia malu disebut burung. Disebut unta pun malu lagi karena kakinya cuma 2. Itulah kenapa burung unta hobinya ngapain? Menyembunyikan kepalanya di pasir. Malu sekali dia gitu. Bedanya bisa sama racun apa? Bisa dengan racun, bedanya apa? Kita sering menyamakan kan bisa dengan racun. Beda. Bisa, wiso bahasa Jawa, itu nggak boleh kena darah. Kalau kena darah mematikan. Tapi boleh diminum. Diminum nggak apa-apa asal nggak kena darah. Antum perhatikan, bisa ular kobra diperes campur madu, campur jeruk nipis, jadi jamu itu. Bisa, tapi jangan sampai kena darah. Kalau kena darah dia beracun. Itu bisa. Racun itu yang jangan dimakan, jangan ditelan, karena dia kaitannya dengan pencernaan. Nah, kalau racun jangan ditelan, kalau bisa jangan kena darah. Tapi kalau racun antum oleskan ke tangan nggak apa-apa.
bahayanya kalau ditelan. Paham ya bedanya bisa sama racun? Kambing dengan gibas, bedanya apa? Ada yang bilang bulunya. Itu bedanya kambing sama domba, bulunya. Betul Pak. Kalau ilmunya orang Jawa, bedanya kambing dengan gibas itu ekornya. Ekornya kambing itu tegak ke atas. Paham? Ekornya gibas itu turun ke bawah. Makanya kalau antum kulineran, kalau antum beli sate kambing di Solo, itu kambing beneran yang tegak. Bulu ekornya. Nah, kalau beli sate kambing di Jogja, insya Allah pasti gibas. Karena preferensi kambingnya berbeda. Kambing di Solo itu lebih disukai yang tegak, gitu ya. Kalau di Jogja gibas. Ini dua-duanya sebenarnya sama-sama kambing karena tidak masuk domba. Itu gibas kalau antum cukur bulunya kedinginan dia. Meskipun bulunya lebih tebal daripada kambing, tapi kalau dicukur bulunya dia kedinginan. Bukan domba soalnya. Beda lagi gitu kan. Nah ini kan ilmu mentakrif gitu ya. Ini penting kalau antum hendak berbicara tentang sesuatu, mentakrifnya terlebih dahulu. Sebentar batasannya itu apa gitu ya. Itu penting. Ini banyak kita ini kacau. Bedanya burung dengan unggas, bedanya kambing dengan gibas, bedanya racun dengan bisa gitu ya misalnya. Ini contoh saja. Tadi kita bicara apa sih? Oh al-amin sama as-siddiq ya. As-siddiq sama al-amin. Ya, Rasulullah SAW 40 tahun disebut sebagai al-amin. Jadi bukan cuma siddiq. Ya, biasanya al-amin itu sudah pasti siddiq. Tetapi kalau siddiq itu belum tentu amin. Contoh, kasih waktu 5 hari ya, jahitnya harus selesai. Hari kelima datengin, waduh, kemarin itu ada yang meninggal 3 orang. Hari sebelumnya itu kondangan 2 tempat. Gitu ya. Ya mungkin jujur itu alasannya, tetapi dia tidak amin, gitu kan? Itu. Gitu. Mohon maaf yang berprofesi sebagai penjahit ya. Tidak semua penjahit. Rasulullah SAW dikenal oleh orang-orang Quraisy sebagai Al-Amin. Kalau orang sudah kenal sebagai Al-Amin itu berarti kenal banyak hal tentang dirinya. Karena dulu Sayyidina Umar bin Khattab memberikan kepada kita makna kenal itu batasannya minimal salah satu dari 3 hal ini. Kamu kenal nggak sama dia? Kenal. Gimana orangnya? Gini. Nanti dulu. Kamu sudah pernah belum bepergian bersama dia 10 hari? Bepergian bareng 10 hari. Kenapa angka 10 hari yang diambil? Karena kalau di bawah 10 hari masih jaim. Kalau sudah 10 hari ke atas itu sudah kelihatan aslinya. Makanya bimbing umroh itu jauh lebih ringan daripada bimbing haji. Bimbing umroh 9 hari. Kalau bimbing haji 40 hari, Masya Allah itu sudah kelihatan aslinya semua jamaahnya. Pembimbingnya aja kelihatan aslinya. Luar biasa. Yang malesan juga kelihatan malesannya, yang nggak mau tanggung jawab kelihatan nggak tanggung jawab, yang nggak setia kawan kelihatan nggak setia kawan, yang egois kelihatan egois, yang kemudian pokoknya kelihatan semua aslinya. 40 hari itu pasti kelihatan aslinya. Gitu ya. Jadi 10 hari kata Sayyidina Umar, minimal kamu berhubungan sama dia itu 10 hari, itu kenal. Yang kedua, kamu berurusan muamalah sama dia, jual beli, utang piutang gitu ya, bersyarikat, bisnis. Nah, itu kamu kelihatan dia sifatnya seperti apa kelihatan. Mau untung sendiri, mau menang sendiri atau apa kelihatan. Jujur atau tidak dan sebagainya kelihatan. Yang ketiga, kalau sudah pernah bersengketa secara hukum, nanti akan kelihatan. Dia akan menghalalkan segala cara enggak untuk menang di pengadilan dan lain sebagainya. Dia akan membuat berbagai macam kata-kata yang kita bisa baca. Ini kata-kata tulus atau kata-kata enggak, itu kelihatan dalam soal menggugat di pengadilan. Jadi kalau kita ditanya kenal enggak sama dia, kalau belum punya pengalaman 3 perkara ini, kita jangan pernah kemudian merasa sudah kenal. Apalagi nanti di dalam politik. Antum di dalam politik kalau kemudian gampang-gampang berteman, gampang-gampang mengendorse, gampang-gampang kemudian memberikan kesaksian yang baik tentang seseorang, apalagi zaman sekarang medsos dikit-dikit di-retweet gitu ya, omongannya nanti berapa hari kemudian wah ternyata dia
bela kubu sana gitu kan saya itu udah nggak enak gitu. Makanya tidak mudah-mudah gitu. Kalau belum 10 hari perjalanan, belum bermuamalah, belum ya bersengketa secara hukum. Itu patokannya yang disebut sebagai kenal, itu mengalami salah satu dari minimal salah satu dari ketiga hal tersebut. Nah, orang-orang Quraisy mengalami segala hal yang tentang Rasulullah SAW itu, dan mereka menemukan Muhammad SAW itu Al-Amin. Mereka mengenalnya seperti mengenali anak-anaknya sendiri. Mereka melihat Muhammad berada di tengah mereka. Min anfusikum, dari kalangan mereka sendiri. Mereka kenal nasabnya, dari nasab yang paling mulia di tengah-tengah mereka. Mereka kenal pendidikannya, dari pendidikan yang paling prihatin di tengah-tengah mereka. Jadi Muhammad SAW itu dibesarkan di rumah Abu Talib. Ketika Abdul Muttalib hendak meninggal, dia memilih di antara anaknya yang akan membesarkan Muhammad, bukan dipilih yang paling kaya. Kalau milih yang paling kaya, Abu Lahab yang paling kaya dari anak-anaknya itu. Kalau milih yang paling berpengaruh di tengah masyarakat, paling menokoh di tengah masyarakat, Al-Haris bin Abdul Muttalib yang lebih tepat, uaknya Rasulullah SAW. Tetapi yang dipilih itu justru Abu Talib, paling miskin di antara semua. Tapi dia yang paling terjaga integritasnya. Semiskin-miskinnya Abu Talib nggak pernah menadahkan tangan kepada orang lain. Semiskin-miskinnya Abu Talib tidak akan pernah kemudian menjual kata-kata demi mendapatkan uang. Semiskin-miskinnya Abu Talib tidak akan pernah kemudian berdusta hanya untuk mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Itu yang dipilih oleh Abdul Muttalib untuk membesarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Maka etibarnya buat kita adalah kalau kita mau memasukkan anak kita ke sekolah, ke pesantren, pertama-tama yang kita lihat bukan fasilitas. Pertama-tama yang kita lihat bukan gedungnya kayak apa, sarana belajar kayak apa, kamar-kamarnya kayak apa, makanannya kayak apa. Pertama-tama yang kita lihat adalah profil gurunya. Gurunya kayak apa? Akhlak gurunya seperti apa? Gitu ya, integritas gurunya seperti apa? Itu yang lebih penting daripada semua fasilitas. Ya ada kemudian fasilitasnya bagus, gurunya bagus, alhamdulillah gitu ya. Min anfusikum, maka mereka mengenali Muhammad SAW. Di satu sisi mereka mengenali dia dengan segala keutamaannya. Di sisi lain makna min anfusikum juga bahwa Rasulullah SAW itu berasal dari sesama kita, orang-orang di sekitar kita, manusia seperti kita, yang itu untuk menegakkan hujahnya Allah agar Rasulullah SAW itu menjadi uswah hasanah. Saya punya teman waktu SD tapi kemudian SMP misah, SMA jadi teman lagi. Teman ini sekaligus rival berat kalau berbagai macam lomba sejak SD. Kita lomba apa kalau ikut ini kemudian rival berat. Dan dia beragama Katolik sangat taat. Beragama Katolik sangat taat. Nah, tapi menarik pernyataan dia satu hari kepada saya, wah jadi kamu tuh berat ya Lim ya. Kenapa? Harus meneladani Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu keren banget kata dia. Loh, kamu memangnya nggak usah meneladani Yesus? Ya enggak lah. Kan kita punya alasan. Apaan? Yesus kan anak Tuhan, kita kan bukan. Jadi dia katanya punya helah gitu ya. Kalau kemudian Bapak Pastor menuntut dia untuk meneladani Yesus, kata dia, wah kita kan punya alasan. Yesus kan anak Tuhan, saya kan bukan. Namanya Mas Lukas Res Indarto. Mudah-mudahan dia lihat ceramah ini. Kemudian saya juga punya teman waktu SMA itu agamanya Hindu. Namanya Ipu Tugema Bujangga Waisnawa. Jadi Hindunya Hindu Wisnu. Dia juga komentarnya sama. Wah berat ya jadi orang Islam, harus niru Nabi Muhammad. Loh kamu tidak disuruh untuk meneladani Krishna. Cerita dari Dasavataram, ada 10 avatarnya Krishna 10 avatarnya Wisnu di dunia. Avatar yang paling sempurna itu yang ke-8 gitu ya. Namanya Krishna. Nah, saya tanya, loh kamu nggak dituntut untuk meneladani Krishna? Ya kan ada alasannya. Dia kan titisan Wisnu, saya bukan. Jadi selalu ada alasannya gitu. Untuk kemudian tidak meneladani role model yang seharusnya ada di antara mereka. Tapi katanya, ya kalian jadi umat Islam susah bener meneladani Nabi Muhammad. Gak ada alasan orang Nabi Muhammad sesama manusia kayak kalian kan? Itulah hujahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Jadi Rasulullah SAW itu sakit seperti kita sakit. Rasulullah itu berdarah, terluka kayak kita terluka. Rasulullah itu sedih kayak kita sedih. Rasulullah itu
lapar kayak kita lapar. Rasulullah itu haus kayak kita haus. Rasulullah itu juga sayang keluarga sama dengan kita. Rasulullah itu juga punya anak istri sebagaimana kita. Rasulullah itu segala halnya tidak ada yang berbeda dengan kita kecuali innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Cuma satu bedanya, bahwa beliau diberi wahyu, kita tidak. Itulah yang tidak ditegakkan Allah hujahnya, bahwa kenapa Muhammad SAW aku jadikan sebagai uswah hasanah bagi kalian, karena dia sama seperti kalian. Untung Rasulullah itu tidak punya ilmu kebal. Kalau Rasulullah punya ilmu kebal, kita akan ngomong, ya enak jadi Rasulullah, di pedang gak mempan. Siapa bilang? Rasulullah itu dihantam pakai gada, sini pecah gigi beliau, melesak, kemudian cincin-cincin itu masuk ke dalam pelipis beliau, berdarah-darah. Rasulullah nggak kebal racun. Suatu saat beliau menggigit daging paha kambing yang sudah diracun oleh orang Yahudi, rasa nyerinya karena racun itu masih terasa sampai ketika beliau menjelang sakaratul maut. Gimana racun itu masuk? Padahal beliau memuntahkannya kembali. Karena dulu giginya pecah, gigi yang pecah itu ada pembuluh darah kan di situ. Jadi kita ini kalau racun masih di mulut, insya Allah aman selama gigi kita sehat. Tapi kalau gigi kita sudah pernah ada yang rusak, pecah, kemudian gusi ini dalam terbuka, itu bahaya. Dan dia masuk, gitu kan? Racun itu masuk. Jadi ini yang kemudian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi hujahnya Allah. Lalu Muhammad itu kayak kalian kok. Sama dengan kalian kok. Hanya saja dia diberi wahyu. Beliau kehilangan putranya, beliau sedih, beliau nangis. Di dalam berbagai peristiwa, beliau lapar sampai mengikat batu ke dalam sabuknya. Semua sama. Sakit, beliau pernah merasakan sakit demam dan seterusnya. Jadi tidak ada yang berbeda pada Rasulullah SAW kecuali beliau mendapat wahyu. Dan itu pula yang orang-orang Quraisy dulu suka menggugat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul macam apa ini? Dia ya'kulu ta'am, makan kayak kita makan, wa yamshi fil aswaq, jalan di pasar-pasar, dagang kayak kita juga dagang. Apa bedanya dengan kita? Bedanya satu, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Dan kenapa Rasulullah SAW dijadikan sebagai uswah hasanah? Kapan ayat tentang uswah hasanah itu turun? Ayat uswah hasanah surah Al-Ahzab, gitu ya, itu turun pada saat perang Ahzab, pada saat yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam kepungan orang-orang Quraisy, persekutuan dengan Ghatafan, dengan Khuza'ah, dan Qudza'ah, dengan Bani Bakar, dan juga bahkan dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang mengkhianati Rasulullah SAW. Jadi keadaan yang begitu berat, yang begitu luar biasa, sampai-sampai dikatakan pada saat itu idzaqatil absar wa balaqatil qulubul khanajir. Pada saat itu pandanganmu tidak lagi tetap dan hati terasa naik menyesak sampai ke kerongkongan. Antum pernah merasakan hati naik ke kerongkongan? Kalau kita itu naik sepeda motor ngebut, kemudian ada polisi tidur, gitu ya, yang kita nggak tahu, gitu, cedak, gitu, maka motor kita itu melayang sesaat di udara, ya. Nah, pada saat itu, itu naik, tapi dikit. Naik yang lebih tinggi kapan? Naik pesawat misalnya, kemudian ada turbulence, ada pusaran udara depan yang membuat pesawat guncang. Nah, itu kemudian pesawat menurunkan ketinggian, seret, gitu kan? Nah, itu naiknya lebih tinggi. Tapi belum sampai kerongkongan, yakin. Ini rasanya belum sampai ke kerongkongan. Nah, bayangkan perang Ahzab itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan kaum muslimin sampai terasa hatinya naik menyesak ke kerongkongan. Itu berarti dahsyat sekali. Nah, pada saat seperti itulah Rasulullah ditunjuk oleh Allah menjadi uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maknanya, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ar-rijalu sawa'un hatta taqa'al mihnah. Yang namanya orang itu sama aja, ya gitu-gitu juga,
sampai tibanya saat ujian berat, baru kelihatan mana permata, mana batu kali biasa. Nah, kalau hidupnya normal-normal saja, nyaman-nyaman saja, sama aja manusia itu, nggak kelihatan bedanya, tidak terlihat diferensiasinya. Tetapi nanti pada saat terjadi mihnah, pada saat terjadi ujian berat, pada saat terjadi guncangan, baru kemudian kelihatan seperti apa aslinya. Baru kelihatan mana permatanya, mana batu kali biasa. Min anfusikum, ila Nabi SAW itu ada di tengah-tengah orang Quraisy. Makna ketiga dari min anfusikum adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu ada di tengah-tengah masyarakat Quraisy, menjadi yang terbaik. Beliau adalah orang yang paling peduli kepada tetangga. Beliau adalah orang yang paling banyak menyambung silaturahim. Beliau adalah orang yang paling banyak berderma kepada anak yatim. Beliau adalah orang yang paling banyak membantu fakir miskin. Jadi kata min anfusikum berarti juga dikenal kebaikannya, satu. Yang kedua, sama dengan mereka dalam berbagai segi hidupnya. Yang ketiga, yang terbaik di dalam memberikan kontribusi di tengah masyarakat. Itulah al-amin. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu dipercaya karena dikenal. Itu kadang bedanya sama kita begitu. Kita ini dipercaya kalau belum dikenal. Kalau sudah dikenal, susah dipercaya gitu. Bahaya gitu. Tapi nggak boleh sebenarnya. Dai itu jangan sampai seperti dukun. Antum tahu bedanya dukun dengan kiai seharusnya ya. Kalau dukun itu pasti pasiennya dari jauh semua. Nggak ada orang di dekatnya, tetangganya yang jadi pasiennya, betul nggak? Nggak ada yang kenal sehari-harinya kayak apa gitu kan. Jadi dukun itu pasti orang yang mau percaya sama dia adalah orang yang belum kenal, yang datangnya dari jauh, itu dukun. Nah, kita sebagai kader dakwah, sebagai alim, sebagai ustadz, sebagai orang yang faham din, sebagai seorang muharrik gitu ya, aktivis, itu nggak boleh seperti dukun. Kalau sudah di aksi-aksi tingkat nasional juara gitu ya. Tetapi kalau di lingkungan RT-nya nggak ada yang kenal, bahaya itu. Kalau di medsos itu paling juara, followernya ratusan ribu. Tetapi kemudian di tetangga nggak pernah ikut arisan, nggak pernah ikut rapat RT, nggak pernah ikut pengajian tingkat masjidnya sendiri, nggak pernah kelihatan hidungnya waktu subuhan di masjid itu ya, ini bahaya gitu. Nah, ini tidak boleh. Min anfusikum adalah total. Karena kalau kita ini ya, saksi utama kita itu bukan orang-orang jauh. Saksi utama kita itu keluarga dan tetangga. Kelak di akhirat mereka lah yang akan lebih banyak ditanya tentang diri kita dibandingkan orang-orang yang lain. Gitu. Min anfusikum. Jadi di sini makna Rasulullah SAW itu min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum, sifat berikutnya yang dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah azizun alaihi ma'anittum. Bahwasanya Nabi SAW itu orang yang selalu merasakan beratnya penderitaan orang-orang yang beliau pimpin. Ini kalau ada sifat ini pada seorang pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang harismatik. Dia akan menjadi pemimpin yang ditaati. Dia akan menjadi pemimpin yang kemudian bisa dipercaya oleh masyarakat. Kenapa? Azizun alaihi ma'anittum. Dia sangat merasakan beratnya penderitaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ibunda kita Aisyah bercerita radhiyallahu anha, pernah 3 kali hilal baru muncul, sedangkan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan, bahkan tidak ada api yang menyala. Lalu beliau radhiyallahu anha ditanya, bagaimana kalian menyambung hidup? Aisyah menjawab hanya dengan as-sawadain, 2 yang hitam. Apa itu 2 yang hitam? Air dan kurma. Kenapa disebut 2 yang hitam? Antum menyebut di sini air putih. Tapi sebenarnya kan warnanya bukan putih. Antum bayangkan wadah pada saat itu apa? Wadah air pada saat itu warnanya apa? Dari tembikar, warnanya betul. Makanya disebut as-sawadain itu karena air itu wadahnya hitam. Jadi kita ini kadang jangan-jangan kita berdoa itu juga tadi salah definisi, salah takrif. Ya Allah, minta air putih, dikasih susu. Lalu kita protes, ya Allah air putih, kenapa susu? Ya air putih itu susu mas bro, yang seperti ini namanya air bening. As-sawadain, 2 yang hitam, kurma dan air. Berarti kurmanya kurma apa? Ajwa. Yang warnanya hitam itu ajwa gitu ya. Bukan sukari. Kalau sukari
kuning. Jadi dua yang hitam saja, air dan kurma, as-sawadain. Coba bayangkan 3 bulan hanya makan kurma. Nabi SAW, apakah Nabi tidak bisa mengadakan makanan yang lain? Oh, kalau beliau mau gampang. Para muarrikh menyebutkan peristiwa ini terjadi pada awal-awal hijrah. Jadi antum bisa bayangkan awal-awal hijrah itu semua orang di Makkah yang semula kaya raya begitu sampai di Madinah fakir semua. Abu Bakar As-Siddiq fakir, Abdurrahman bin Auf fakir, Utsman bin Affan fakir. Begitu sampai di Madinah mereka semuanya fakir, nggak ada yang kaya raya. Hidupnya prihatin, tidak mudah memulai hidup di Madinah. Rasulullah SAW itu di awal hijrah duduk di Masjid Nabawi, lihat Mus'ab bin Umair masuk ke masjid. Bajunya tambalan, gitu ya, wajahnya kuyu, nggak seger, kurang vitamin jelas. Wajahnya itu kuyu, gitu ya, pucet. Jalannya itu gemetar. Maka Nabi SAW itu ingat Mus'ab di Makkah kayak apa. Jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas cerita tentang Mus'ab ketika masuk Islam itu, begitu Mus'ab masuk Islam itu, kulitnya Mus'ab itu mengelupas kayak ular berganti kulit. Antum bayangkan itu fenomena apa? Dulu orangnya perawatan banget kan. Dulu ketika kemudian masih di masa beliau jahiliyah, itu perawatannya Masya Allah luar biasa. Begitu sudah menjadi seorang muslim gitu ya, ketika ibunya memboikotnya, keluarganya memboikot Mus'ab, bisa dibayangkan. Budget perawatan nggak ada lagi. Dulu parfumnya tercium dari jarak sekian-sekian. Dulu pakaiannya adalah yang paling rapi, paling indah, paling halus, paling lembut. Masya Allah. Tak bisa bayangkan. Nabi SAW melihat Mus'ab bin Umair pada saat itu. Beliau bertanya kepada para sahabat sambil menitikan air mata, bagaimana keadaan kalian ketika nanti kalian duduk di atas mahligai-mahligai, berbantalkan bantal-bantal yang empuk, lalu pelayan hilir mudik melayani kebutuhan kalian, bagaimana menurut kalian? Para sahabat dengan lugu menjawab, mereka ini lagi fakir semua kan, jawabannya pasti lugu. Kata mereka, kami pada hari itu ya Rasulullah pasti lebih baik daripada hari ini. Nabi SAW menggeleng-geleng sambil berkata, la antumul yaum khairum min dhalikal yaum. Kalian hari ini lebih baik daripada hari itu. Kalian hari ini lebih baik daripada kalian pada hari itu. Masya Allah. Makanya Abdurrahman bin Auf itu berusaha untuk tidak menaikkan living style-nya. Beliau itu ya plain living terus sepanjang hidup. Sampai pada masa Sayyidina Umar bin Khattab dikatakan tentang Abdurrahman bin Auf itu, Abdurrahman bin Auf kalau makan di tengah para pekerja dan budaknya, nggak ketahuan mana big boss-nya. Big boss mana big boss? Nggak kelihatan. Itu saja beliau makan sama pembantu-pembantunya, beliau nangis. Mus'ab bin Umair lebih baik daripada kami. Sejak hijrah dia tidak pernah makan roti selembut ini. Padahal itu roti standarnya kaum pekerja. Abdurrahman bin Auf mengatakan sejak dia masuk Islam dan berhijrah dia tidak pernah makan roti yang selembut ini. Lalu nangis Abdurrahman bin Auf. Ketika jadi Abdurrahman mengenang perang Uhud, ketika dia gugur di perang Uhud, tidak ditemukan kain yang cukup untuk mengkafaninya. Hanya ada sehelai selimut usang yang kalau ditutupkan ke kepala maka kelihatan kakinya. Kalau ditutupkan ke kaki kelihatan kepalanya. Maka kami saat itu mengkafani Mus'ab dengan selimut itu, membungkus kepalanya, sementara bagian kaki kami tutupi dengan rumput-rumputan idkhir yang ada di sekitarnya. Azizun alaihi ma'anitum, dan Rasulullah SAW tadi kita bayangkan 3 bulan kata Aisyah tidak ada api menyala di rumahnya. Karena apa? Bukan karena tidak mampu. Kalau Rasulullah mau ya, kalau Rasulullah mau itu beliau nanti duduk-duduk habis subuh gitu terus bilang, weh enak nih makan paha kambing. Weh. Ngomong begitu itu orang Ansar sudah rebutan, meskipun mereka harus ngutang untuk nyembelih kambing akan dilakukan oleh orang-orang Ansar. Kalau Rasulullah sudah ngomong begitu. Meskipun di rumahnya tidak ada satu kambing, sembelih itu kambing. Orang-orang Ansar kalau dengar Rasulullah ngomong begitu, iya kan? Kalau Rasulullah mau, beliau bisa ngomong, wah enak ini pagi-pagi paha kambing guling, Masya Allah gitu kan?
Enggak dilakukan. Atau Rasulullah kesukaannya yang lain apa? Sarit. Antum tahu sarit? Sarit itu daging dimasak dengan kuah sampai dagingnya itu lembut, menyatu dengan kuah. Kemudian roti diremuk, dicampurin. Roti, antum bisa bayangin roti Arab itu ya, diremuk kemudian dicampurin ke dalamnya. Nah itu namanya sarit. Salah satu makanan kesukaan Nabi SAW, favorit. Karena itu bagus sekali untuk orang yang pemulihan dari habis sakit dan lain sebagainya, itu sehat sekali. Maka Rasulullah mengumpamakan Aisyah itu seperti sarit. Kata beliau, perumpamaan Aisyah di atas semua makanan yang lain adalah seperti perumpamaan sarit terhadap perumpamaan Aisyah di atas semua wanita yang lain adalah seperti perumpamaan sarit di atas semua makanan yang lain, gitu ya. Istimewa. Bubur daging, tapi buburnya bubur roti, bukan bubur beras. Nah, pagi-pagi beliau ngomong, wah sarapan sarit enak nih, gitu kan. Orang sudah rebutan bawain sarit untuk beliau. Enggak beliau lakukan. Atau beliau ngomong, weh siang-siang nih makan hais seger nih. Antum tahu hais? Hais ini makanan khas Madinah. Dulu di Makkah nggak ada, adanya di Madinah. Hais ini kurma direndam sampai kemudian kurmanya itu lembut. Lalu kurma ini dilumatkan, gitu ya, dilumatkan. Kemudian dicampur dengan adonan tepung panas. Lalu kemudian dicampur dengan kismis, dituangin madu dan susu. Ini namanya hais. Boleh ditambahkan bahan-bahan lain sesuka kita. Kacang pistachio, almond atau boleh gitu ya. Tapi adonan intinya itu namanya hais. Wah, enak nih siang-siang makan hais. Itu orang Ansor juga bakal rebutan bikinin, gitu ya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Sebelum itu azizun alaikum antum. Itulah yang kemudian ada pada Rasulullah SAW, sifat kepemimpinan yang luar biasa, yaitu dia mencoba untuk tetap bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau. Maka puncaknya seperti yang kita lihat dalam perang Ahzab. Orang-orang mengganjal perutnya dengan hanya satu batu. Nabi SAW mengganjal perut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 2 buah batu. Itu ketahuan gara-gara ada batu besar yang susah dipindahkan dan tidak bisa dihancurkan. Beliau diminta untuk menangani batu itu, maka beliau mengangkat beliungnya tinggi-tinggi. Nah, baju beliau lengannya tersingkap, kemudian kelihatan bagian perut yang di situ Nabi SAW menyumpalkan 2 buah batu pada ikat pinggang. Kalau begitu, pada saat perang Ahzab itu pakaian Nabi bukan gamis yang panjangnya sampai ke atas mata kaki. Jadi kesimpulan ya, penting. Jadi kita ikut pakaian Nabi. Apa pakaian Nabi? Gamis panjangnya sampai mata kaki. Nanti dulu lihat di perang Ahzab, nggak selalu begitu berarti. Pakaian Nabi SAW bisa jadi pada saat itu bukan gamis. Nyatanya ketika diangkat kelihatan perutnya, gitu ya. Ini ya agar kita tidak mudah-mudah kemudian mengklaim, apalagi untuk jualan. Saya jualan pakaian Nabi. Saya jualan sandalnya Nabi, persis ini sesuai deskripsi dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ya. Salah satu gitulah, kita bilang salah satu deskripsi apa yang dipakai oleh Nabi SAW pada saat itu. Tapi kita tidak bisa memutlakkan bahwa Nabi itu pakai juga suka-suka, gitu kan? Pakai juga suka-suka. Kemudian celana. Nah, celana itu ternyata kalau kita dapat dalam sirah, orang pertama yang celananya berjahit lengkap seperti yang kita pakai celana itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Utsman itu orangnya pemalu. Maka ketika kemudian menjelang akhir hayat itu beliau mengatakan, tolong buatkan aku pakaian yang berjahit untuk menutup aurat bagian bawah, gitu ya, karena aku takut auratku tersingkap. Yang paling ditakutkan Sayyidina Utsman itu aurat tersingkap, gitu ya. Maka beliau tutup dengan celana yang berjahit itu. Jadi saya kemarin diskusi dengan seorang ustadz, loh, kalau begitu Rasulullah SAW itu pakai celana atau tidak dalam bentuk berjahit secara fix celana seperti yang kita pakai? Belum, gitu ya. Itu ya beliau memakai penutup bawah. Mungkin ada cara tertentu untuk melilitkan kain sebagai penutup bagian aurat kubra secara khusus, tapi bukan celana yang berjahit secara khusus. Wallahu a'lam. Dan Nabi SAW terbuka, kemudian ada 2 buah batu. Maka kita menemukan satu riwayat yang sangat menarik. Jabir radhiyallahu anhu mendatangi istrinya.
Dia bicara kepada istrinya dengan menangis. Kata Jabir, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan? Demi Allah, aku melihat kelaparan pada diri Rasulullah SAW yang aku melihat kelaparan yang seperti itu tidak mungkin ditanggung oleh selain beliau. Kelaparan yang sangat berat yang kalau itu terjadi pada selain Rasulullah nggak akan kuat orangnya. Istrinya bilang, aku cuma punya segenggam tepung sama seekor anak kambing. Kata Jabir, oke, kamu adani tepungnya jadikan roti, biar aku sembelih dan kuliti anak kambingnya. Dia sembelih anak kambingnya, dia kuliti, gitu ya. Nah ini penting, cara mengolah kambing supaya tidak bau. Satu, nyembelih. Nyembelihnya harus benar, pisaunya tajam, darah mengalir sempurna. Dua, menguliti. Ini bagian paling riskan. Menguliti ini bisa mencemari daging. Kalau kemudian habis megang bulu, tangan jagalnya megang daging, udah itu pasti bau dagingnya. Sehingga memang harus sangat hati-hati menguliti itu. Jadi kalau menguliti ini jangan sampai megang bulu kemudian megang daging itu. Tiga, jangan dicuci. Daging itu kalau dicuci meningkatkan air itu, meningkatkan perkembangbiakan bakteri-bakteri yang ada di daging. Jadi jangan dicuci gitu ya. Yang keempat, bumbunya. Jadi ini kenapa kalau kita makan kambing masakannya teman-teman Arab itu biasanya lebih nggak ada bau, itu ya, empuk, enak gitu ya. Karena memang tadi dijaga. Ini kadang-kadang kita kok masakan kambing kok perengus, baunya nggak enak, amis gitu ya. Itu berarti ada salah satu yang dilanggar dari cara untuk memasak. Jadi ngomong ini deh, kuliner. Nah, selesai masakan itu ya, roti sama masakan daging kambing, maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW dan berbisik ke telinga beliau, ya Rasulullah, berkenanlah ke rumah kami menyiapkan sedikit hidangan untuk engkau. Ya Rasulullah, berkenanlah ke rumah kami siapkan sedikit hidangan untuk engkau. Ternyata Nabi SAW kemudian memanggil seluruh penggali khandaq. Rekan-rekan semua penggali khandaq, ayo ke rumah Jabir, dia menyiapkan makanan jamuan untuk kita. Jabirnya yang berkeringat dingin gitu. Ini makanan gitu ya, cuma disiapin untuk Rasulullah. Gimana? Cuma beberapa lembar roti sama anak kambing, nggak akan cukup untuk mungkin 10 orang aja nggak cukup. Tetapi Rasulullah mengajak seluruh para penggali khandaq datang ke rumah Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW nepuk-nepuk itu ya bahunya Jabir dan beliau berkata, wahai Jabir, duduk. Jabir sama istrinya duduk kayak pengantin di situ. Jangan sentuh makanan ini gitu ya, biar aku yang melayani sahabat-sahabatku. Lalu beliau doakan, beliau perintahkan untuk sahabat-sahabat itu masuk. Udkhulu ashran, masuk 10 orang masuk, dikasih Nabi SAW roti sama dituangin kuah daging gitu ya, makan. 10 lagi makan, 10 makan, 10 makan, 10 makan. Terus mengalir, semua orang makan. Terakhir Rasulullah SAW mengambilkan untuk Jabir dan istrinya makan, kemudian beliau juga mengambil untuk beliau sendiri makan. Ditutup tempat makanan itu, selesai. Kemudian Jabir bercerita, setelah selesai semua makan, aku lihat makanan itu, aku buka wadahnya, ternyata masih utuh seperti semula. Dia ditanya, berapa orang yang makan di tempatmu? Jabir bin Abdullah mengatakan, penggali khandaq itu ya kira-kira 1.500 sampai 3.000. Aku tidak tahu jumlah persisnya yang datang ke rumahku, tapi kalau penggali khandaq jumlahnya segitu, antara 1.500 sampai 3.000 orang, satu shift gitu ya. Masya Allah. Dulu saya ketika membaca cerita ini takjub kepada mukjizatnya. Maksud saya Masya Allah ya, makanan sedikit itu cukup untuk begitu banyak orang. Tetapi ikhwati fillah rahimakumullah, ada yang lebih menakjubkan sebenarnya daripada sekedar bagaimana makanan itu berlipat ganda. Kalau mukjizat kayak begitu mah ringan buat Allah kan, gak ada masalah buat Allah, mudah bagi Allah. Tapi yang menakjubkan adalah akhlak Rasulullah SAW. Satu,
beliau azizun alaihi ma anittum, ngerasain apa yang dirasain para sahabat. 2, ketika beliau kemudian mendapatkan nikmat makan, beliau tidak melupakan yang lain, diajak semua. 3, bahkan ini yang luar biasa, Rasulullah SAW itu mendudukkan diri melayani para sahabat. Kalau kita dipersilakan makan begitu, yang cari tempat VIP biar dapat duluan, milih duluan, lauknya paling banyak kan itu. Rasulullah SAW ini sudah melayani para sahabatnya, tidak kemudian makan duluan, bahkan beliau makan paling akhir. Ini teladan yang luar biasa. Jadi azizun alaihi ma anittum, berat terasa oleh kalian, oleh beliau apa yang dirasakan oleh kalian semua. Ini yang disifatkan Allah tentang Nabi SAW. Sifat berikutnya adalah harisun alaikum, amat menginginkan kebaikan bagi kalian. Betapa Rasulullah SAW itu disifati Allah sampai-sampai kalau ada kaum kok tidak mau beriman, rasa-rasanya beliau itu kayak mau bunuh diri aja. Saking inginnya orang itu dapat hidayah, saking merasanya ini orang nanti kalau nggak dapat hidayah, ya Allah mereka di neraka, ya Allah mereka akan mendapatkan azabmu, ya Allah mereka akan menerima murkamu, ya Allah mereka. Kesedihan Rasulullah SAW yang paling besar itu adalah memikirkan hal semacam ini. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim, sampai-sampai kamu ini wahai Muhammad seakan-akan tidak bunuh diri saja ketika kemudian memikir-mikirkan tentang mereka yang tidak mau alla yakunu mu'minin, mereka tidak mau beriman. Coba bayangkan, antum diberi tugas seperti Rasulullah SAW. Tugasnya adalah mengisi kapling surga sebanyak-banyaknya, dan menyelamatkan orang sebanyak-banyak dari neraka. Tugas kayak begitu. Kan kita sedih kalau nggak mencapai target gitu. Itulah Rasulullah SAW. Maka beliau itu disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Nabi SAW itu, masya Allah, adalah harisun alaikum, amat sangat menginginkan kebaikan. Maka ada riwayat tentang Nabi SAW itu disebutkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini untuk menghibur Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, wahai Muhammad SAW, kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, sama saja bagi mereka, mereka tidak akan mau beriman. Ini kan Allah tidak menghibur Rasulullah. Udah deh, yang kafir ya kafir gitu deh. Kamu nggak usah mikirnya dalam-dalam. Innama alaikal balaghul mubin. Kamu itu tugasnya cuma menyampaikan kok. Gitu. Apa ini dari Nabi SAW? Ya Allah, kalau memberi peringatan atau tidak memberi peringatan sama saja bagi mereka, maka saya akan terus memberikan peringatan. Harisun alaikum, amat sangat menginginkan kebaikan bagi kita. Jadi Aisyah bertanya, ya Rasulullah, adakah hari bagimu yang lebih berat daripada Uhud? Kan hari Uhud itu berat sekali. Maka Aisyah bertanya, adakah hari bagimu yang lebih berat daripada Uhud? Ada, kata Nabi SAW. Kapan hari yang lebih berat daripada Uhud itu? Ketika Rasulullah kehilangan paman yang sangat dicintainya. Yang sampai akhir hayat Rasulullah itu mengatakan kepada pembunuhnya yang sudah bertaubat, namanya Wahsy. Hei Wahsy, kalau kamu bisa menghindarkan agar wajahmu tidak terlihat olehku, lakukanlah. Karena aku kalau lihat wajahmu selalu ingat pamanku. Itu juga ujian buat Wahsy ya. Antum bayangin, antum bertaubat hijrah, kemudian ada orang yang sangat antum harapkan bisa membimbing antum dalam hijrah, bilang sama antum kalau bisa jangan ketemu muka sama saya. Saya kalau lihat muka antum nggak kuat. Coba bayangkan, berat itu. Tapi itu malah manusiawinya Rasulullah itu, manusiawi sekali. Jadi bukan dendam sih, tetapi ya gimana ya, ini orang yang menikam Hamzah dari belakang, yang kemudian membedah perutnya, yang membuat kemudian jantung Hamzah dikunyah-kunyah orang. Ya lihat Wahsy itu Rasulullah SAW nggak kuat, ingat pamannya gitu ya. Itu hari Uhud beratnya kayak begitu. Ketika Mus'ab, ketika Abdullah bin Jahaz gitu ya, ketika sahabat-sahabat beliau yang terbaik terbunuh, ketika beliau terluka, ketika beliau dikabarkan terbunuh, ketika beliau kemudian diangkat ke bukit dalam keadaan yang susah payah. Ketika kemenangan berubah menjadi kekalahan yang sangat pahit dan menyakitkan. Ada nggak hari yang lebih berat dari Uhud? Kata Nabi ada. Kapan? Sepulang dari Taif. Itu kata Nabi lebih berat daripada Uhud. Anda bayangkan, Nabi SAW itu ke Taif
datang ke Taif menyampaikan dakwah. Didatangi pertama-tama pemimpin-pemimpinnya. Itu 3 bersaudara. Abdul Yalail bin Amr, Abdul Kilal bin Amr, dan Mas'ud bin Amr As-Saqafi. Kepada Abdul Yalail bin Amr, Rasulullah menyampaikan, aku utusan Allah dengan begini. Ini ayat-ayat Allah yang turun kepadaku, beliau bacakan. Kata Abdul Yalail bin Amr, Ka'bah tersobek kalau sampai Allah itu mengutus Rasul. Mana mungkin? Ya kan? Mana mungkin orang seperti engkau ini jadi Rasul? Pergi dari hadapan. Maka Mas'ud bin Amr bilang, kalau ada nabi yang pantas jadi nabi itu, kalau enggak saya di Taif ini, ya Walid bin Mughirah di Mekah, kamu enggak ada potongan Muhammad. Datang ke orang ketiga, Abdul Kilal bin Amr. Ini Abdul Kilal ini paling aneh nih jawabannya. Kata dia, diam, aku enggak mau bicara sama kamu. Karena kalau kamu nabi beneran, nanti aku mendustakan kamu. Tapi kalau kamu pendusta, lisanku ini terlalu mulia untuk bicara dengan pendusta. Jadi kata dia, jangan ngomong, aku gak mau bicara sama kamu. Kalau kamu nabi beneran, nanti aku kena adab, soalnya aku mendustakan kamu gitu. Tapi kalau kamu bukan nabi, lisanku, telingaku ini terlalu mulia untuk bicara dan mendengarkan seorang pendusta. Pergi. Kalau antum dijawab dengan 3 jawaban tadi, mana yang paling menyakitkan? Jawaban mana yang paling menyakitkan dari 3 jawaban ini? Gitu ya. Tipe-tipe nomor 3 ini saya sering memperhatikan, ini tipe-tipe ala Ndoro-Ndoro Jogja, kalau mau menyakiti orang itu kalimatnya begitu. Gitu ya. Jadi subhanallah ya, luar biasa gitu. Kemudian beliau mendatangi tiap rumah, diketuk pintunya, disampaikan ayatnya, ditolak. Datang rumah yang lain, dikumpulkan orang, diminta untuk mendengarkan beliau. Subhanallah, seluruh Taif menolak. Hari ketiga beliau diusir, dikejar-kejar. Anak-anak kecil, orang gila dikerahkan untuk ikut ngejar-ngejar beliau, melempari beliau dengan berbagai macam hal yang bisa dilempar, dengan batu, dengan kayu, dengan sampah, dengan subhanallah. Beliau lari keluar dari Taif gitu ya, menghindarkan diri dari kejaran mereka. Itu beliau beristirahat di sebuah kebun anggur milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di Utbah dari dulu terkenal sebagai tokoh netral di tengah masyarakat Makkah terhadap dakwah Rasulullah SAW. Gara-garanya dia pernah diutus untuk kemudian membujuk Rasulullah menghentikan dakwah, tapi justru berakhir dia mendengarkan Al-Quran lalu terpesona. Gitu. Lalu dia ngomong sama tokoh-tokoh Quraisy, ini Muhammad ini mbok kita biarkan saja gimana? Lah kenapa? Ini dia ini kalau mau hancur binasa, biar dia hancur binasa di tangan orang Arab yang lain. Kita jangan mengotori darah kita dengan kekerabatan kita dengan Bani Hashim. Atau kalau dia memang nanti akan menang jaya, kemenangan kejayaan Muhammad itu, kemenangan dan kejayaan kita orang-orang Quraisy kan? Itu mikirnya Utbah. Tapi Utbah ini nanti nasibnya tragis. Gara-gara salah pilih teman. Di perang Badar itu dia sudah rencananya nggak berangkat. Apa? Memerangi Muhammad nggak masuk akal kalian. Udah nggak usah berangkat. Dia duduk di rumah. Sama Abu Jahal dikirimin baju gaun perempuan dengan pesan kamu ini memang pantasnya pakai kayak gini. Gitu. Itu marah dia. Dia bilang apa? Yang dikatakan Abdul Hakam dia belum pernah tahu seperti apa aku di medan perang. Gitu ya. Kita ini adalah keluarga yang paling terhormat dan paling gagah perwira di medan perang. Lalu gara-gara dikirimin baju perempuan itu dia berangkat. Di perang Badar dia mati yang paling awal. Karena dia duel melawan Hamzah. Sudah salah pilih teman, salah pilih lawan, duel. Sekali tebas selesai kalau sama Hamzah. Gitu ya. Jadi 3 tokoh Quraisy yang duel paling awal itu Utbah bin Rabi'ah, adiknya namanya Syaibah bin Rabi'ah, sama anaknya Utbah namanya Walid bin Utbah, sekerabat gitu ya. Yang sini yang maju Hamzah, Ali, Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib. Selesai gitu kan. Hanya dalam beberapa jurus seret. Selesai. Maka itulah kenapa Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, sangat dendam kepada Hamzah. Bapakku itu sudah baik-baik, netral sama Muhammad, nggak suka musuhin. Hanya gara-gara dia jago duel, diajuin sama Quraisy duluan, kok ya dibunuh begitu kejam sama Hamzah. Makanya ini sangat dendam sehingga di perang Uhud dia mengunyah-unyah jantung Hamzah itu.
Jadi di kebun anggurnya Utbah dan Syaibah kita sudah tahu ceritanya, ketemu dengan seorang budak dari Ninawa yang namanya Adas. Kemudian Adas ini terpesona oleh Rasulullah SAW, padahal dia cuma disuruh ngantar anggur gitu ya. Kemudian keluar dari kebun itu setelah berdoa, Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku. Antum kalau habis melaksanakan tugas, kemudian di dalam tugas itu digebukin orang, kira-kira berdoanya gimana? Ya Allah, aku adukan kepadamu. Nah, sama, Rasulullah juga mengatakan, Ya Allah, aku adukan kepadamu. Tapi apa yang diadukan? Nabi mengatakan, dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya daya upayaku. Jadi tiga hari tanpa jeda berdakwah, mendatangi Taif, menahan malu, menahan pelecehan yang luar biasa, bulian yang begitu dahsyatnya itu. Rasulullah SAW itu ketika kemudian beliau diusir, beliau masih berkata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku. Masya Allah. Kemudian beliau keluar sampai ketika menjelang kota Makkah di sebuah tempat yang disebut sebagai Qarnus Sa'alib. Nah, Qarnus Sa'alib ini nanti kemudian disebut sebagai Qarnul Manazil karena di situ adalah turunnya Jibril dan malaikat Ahsyabain. Jibril dan malaikat Ahsyabain berkata, Ya Muhammad, perintahkan, karena sesungguhnya dia telah diizinkan. Apa itu wahai Jibril? Kalau engkau mengizinkan, maka sesungguhnya dia siap menimpakan dua gunung yang dijaganya, Abu Qubais dan Qaiqan, untuk menghancurkan orang-orang yang telah mendustakan dan mengusirmu dan menyakitimu. Ini adalah momen yang disebut Rasulullah SAW lebih berat daripada Uhud. Pada saat kebinasaan orang-orang Quraisy maupun orang-orang Taif diserahkan ke satu kata dari beliau, ya, buat. Itu saat terberat dalam hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menguatkan diri, mengalahkan dendamnya, mengalahkan sakit hatinya, mengalahkan duka citanya ketika kemudian beliau dirundung begitu rupa untuk mengatakan, la ya Jibril, sesungguhnya aku ingin diutus untuk menjadi pembawa rahmat, bukan untuk menjadi penyebab orang mendapat azab. Dalam satu riwayat yang dhaif kan juga perlu disampaikan. Karena kalau kata Imam Ahmad, bahkan sedhaif-dhaifnya hadis itu bisa jadi jauh lebih sahih daripada ucapan kita sendiri. Dhaif itu karena sanadnya, bukan karena lafadznya, seringkali kan gitu. Bukan karena matannya. Sanadnya itu berarti di tengah jalur periwayatan ada orang yang bermasalah. Ini bermasalahnya orang itu dibanding kita jauh lebih bermasalah kita gitu. Orang Imam Bukhari itu ada orang kur. Ayamnya dipanggil tapi gak dikasih makan. Itu sudah dicoret kok. Jadi membohongi ayam. Ini orang membohongi ayam. Kalau meriwayatkan hadis maka dicoret sama Imam Bukhari. Kenapa? Pernah membohongi ayam gitu kan. Antum lihat ketatnya kayak begitu. Itu artinya bisa jadi orang yang membohongi ayam itu kalau meriwayatkan hadis jujur. Bisa jadi kan. Kalau salah hadis dia gak berani-berani. Kalau membohongi ayam sih berani gitu kan. Tetapi itu saja oleh Imam Bukhari akan dicoret gitu. Jadi ya dhaif kan hadis. Enggak, ini bukan untuk meremehkan periwayatan yang kemudian kita ini ya. Kalau beramal apalagi kemudian tentang i'tiqad, tentang akidah ya terima yang sahih saja, bukan yang dhaif. Tapi ini saya sampaikan karena kisah. Jadi kata para ulama, hadis tentang sirah itu harus lebih longgar apanya? Disiplin periwayatannya daripada hadis tentang hukum. Kenapa? Memang kalau para ulama hukum itu nggak ada yang meriwayatkan sirah, sedikit sekali riwayat sirah dari mereka. Riwayat sirah ini banyak dilewatkan orang-orang yang kemudian lebih longgar hidupnya. Ngajar hukum terus kapan meriwayatkan sirah?
Makanya kajian sirah ini oleh ustadz yang tingkat kebabitan ilmunya lebih rendah daripada ustadz-ustadz yang ngajar hukum, tidak apa-apa. Makanya Salim Afilah boleh ngajar gitu. Jadi disebutkan bahkan ketika beliau keluar dari Taif itu, beliau dilempar batu kena kakinya ini mengucurkan darah. Maka Jibril berbisik di telinga beliau SAW, "Hai Muhammad, kalau sampai darah itu menetes membasahi bumi, Rabbmu akan murka, lalu kaum ini pasti akan mendapatkan adab." Itu juga bisa jadi adalah prasangkanya Jibril, belum ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena sangat takut orang-orang ini akan mendapat adab, Rasulullah itu membekap lukanya supaya darahnya tidak netes gitu. Karena takut bahwa kalau darahnya sampai netes ke bumi, Allah murka, lalu kaum itu diadab. Jadi Masya Allah ya, sedemikiannya harisun alaikum, menginginkan kebaikan. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Wahai Jibril, aku ingin kalau mereka semua ini tidak beriman kepada Allah, tapi aku masih punya harapan dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka kelak akan muncul keturunan yang akan mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun juga." Jadi ini adalah harapan yang luar biasa di dalam dakwah. Maka harapan yang semacam ini, Masya Allah ya, dakwahnya Rasulullah SAW itu, ada orang memusuhi Quran habis-habisan. Dia sebut Quran itu adalah sihrun yu'sar, sihir yang dipelajari. Dan permusuhan terhadap Quran ini adalah yang paling dahsyat, namanya Walid bin Mughirah. Tapi dari sulbinya Walid bin Mughirah, Allah mengeluarkan apa? Dia hunus pedangnya, pedang Allah yang dia hunus untuk orang-orang yang ingkar padanya, namanya Khalid bin Al-Walid. Jadi Khalid itu selalu nangis kalau baca ayat tentang bapaknya. Jadi ada banyak bagian Quran yang bercerita tentang bapaknya dan dia nangis itu. Diajari Salim Maula Abi Hudzaifah, muallim Quran kan pada saat itu adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Itu diajarin bacaan-bacaan Quran, kemudian dia itu bisa ngerasain ini tentang bapak saya ya. Iya, nangis dia. Ini tentang bapak saya ya. Iya, nangis. Coba bayangkan. Ini karena harapan yang sangat tinggi dari Rasulullah SAW. Ikrimah bin Abi Jahal, bayangkan dari seorang bapak gitu yang disebut sebagai Fir'aunnya umat ini, itu lahir seorang anak yang menjadi cerita tentang kematiannya saja adalah cerita tentang ukhuwah yang paling tinggi, namanya Ishaq. Jadi Ikrimah itu di perang Mu'tah, Yarmuk, bukan Mu'tah, di perang Yarmuk, Masya Allah, beliau menjelang sakratul maut karena terluka parah. Dan Ikrimah itu kalau perang, kalau pasukan muslimin sudah terdesak, apa yang dilakukan? Gali lubang. Untuk apa? Dia benamkan tubuhnya itu, dia benam kakinya, supaya apa? Supaya dia tidak melarikan diri. Jadi saking inginnya istiqomah di medan perang, tidak mundur itu ya, itu caranya dia gali lubang dulu, kakinya benamkan di situ, jangan bergeser. Maka beliau ini lukanya semuanya seluruh bagian tubuh depan, belakang nggak ada luka, nggak pernah membelakangi musuh. Itu sakratul maut minta air. Air didatangkan, dia dengar orang di sebelahnya minta air, dia suruh untuk memenuhi permintaan saudaranya lebih dahulu. Dia nolak, nggak mau kasih minum ke saudaranya dulu. Saudaranya yang sini juga dengar suara yang lain, air gitu. Persilahkan. Balik ke sini sudah meninggal, balik ke Ikrimah juga sudah meninggal. Jadi coba bayangkan, bapaknya Fir'aunnya umat ini, anaknya bisa jadi kisah terbaik tentang ukhuwah. Karena Nabi SAW harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kita semua. Harisun alaikum, hatta kepada orang munafik. Jadi ketika pulang dari sebuah peperangan dan kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, la irja'na ilal Madinah la yukhrijana al-'azzu minha al-adhal. Nanti kalau kita balik ke Madinah ini, orang mulia ini akan mengeluarkan orang yang hina. Maksudnya dia sebagai orang mulia akan mengeluarkan Rasulullah SAW yang hina, yang numpang hidup di Madinah, yang jalabib Quraisy, yang kata dia, beri makan anjingmu biar kalau gede dia gigit kamu makin mantap gigitnya, gitu kan. Dia mengumpamakan orang-orang Quraisy sebagai anjing yang dikasih makan oleh orang-orang Ansar. Nanti kalau sudah gede, ini anjingnya ini gigit tuannya, gitu. Semua provokasi itu. Maka kemudian ada desas-desus Rasulullah akan membunuh Abdullah, mengeksekusi Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang Ansar terutama di suku Khazraj, sukunya Abdullah bin Ubay bertanya, Rasulullah, engkau ingin membunuh dia?
Kata Nabi SAW, bagaimana mungkin aku membunuh dia? Kalau aku membunuh dia, maka orang akan berkata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri, gitu ya. Kalau aku membunuh dia, maka orang-orang akan berkata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Enggak, tentu saja tidak. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul juga datang, ya Rasulullah, engkau hendak membunuh bapakku. Begini ya Rasulullah, kalau ingin membunuh bapakku, tolong jangan suruh sahabatmu. Karena kalau sahabatmu yang bunuh bapakku, orang Madinah semuanya tahu, aku ini orang yang paling berbakti sama bapakku. Maka pasti aku akan dendam dan aku akan pasti membalas dendam. Aku akan membunuh orang yang telah membunuh bapakku. Dengan begitu aku membunuh seorang mukmin, lalu aku menjadi seorang kafir ya Rasulullah. Jangan, tolong jangan suruh sahabatmu untuk membunuh bapakku. Tapi kalau memang sudah menjadi keputusan untuk membunuh bapakku, perintahkan aku sendiri. Karena meskipun aku sangat mencintai bapakku, tetapi aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari semua hal. Ini anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah bin Abdullah. Ngasih nama tidak kreatif ya, nama anak sama bapaknya sama gitu. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ketika demikian yang disampaikan Rasulullah sangat menghargai Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati beneran pada suatu hari di perkampungan Khazraj, Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Anaknya Abdullah bin Abdullah menghadap Nabi, ya Rasulullah, bapakku meninggal. Aku tahu bapakku penjahat. Aku tahu bapakku pengkhianat. Aku tahu bapakku seorang munafik. Aku tahu bapakku layak mendapatkan neraka. Tetapi apakah aku salah sebagai seorang anak masih berharap Allah akan mengampuni bapakku? Dan apakah aku salah sebagai seorang anak berharap memohon kepadamu ya Rasulullah untuk memohonkan Allah agar mengampuni bapakku? Maka Abdullah bin Abdullah menghadap Nabi SAW. Turun ayat kepada Rasulullah SAW. Kalau engkau memohonkan ampun untuk mereka, ataupun kau tidak memohonkan ampun untuk mereka, sama saja. Kau mintakan ampun 70 kali pun Allah tidak mengampuni mereka. Ayatnya turun begitu. Apa yang Rasulullah? Bangkit berdiri, merapikan baju, berangkat ke perkampungan Ansor. Mau ngapain ya Rasulullah? Kata Umar bin Khattab. Aku mau mensalatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Engkau dilarang sama Allah. Enggak. Wahai Umar, kau perhatikan ayatnya. Allah tidak melarangku. Allah cuma mengatakan, kau mintakan ampun atau kau mintakan ampun sama saja. Kau mintakan ampun 70 kali, Allah tidak akan mengampuninya. Maka wahai Umar, aku akan memintakan ampun untuknya 70 kali, lalu 70 kali lagi, lalu 70 kali lagi. Itu Umar dengar Rasulullah ngomong begitu, jatuh terduduk gemeteran. Aku ini tadi ngapain? Goblok gitu. Aku ini tadi ngapain? Berani-beraninya mempertanyakan apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW. Masya Allah. Lalu Rasulullah benar, karena itu belum ada larangan. Rasulullah salatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Demi apa? Untuk anaknya. Bukan karena Abdullahnya, tapi karena anaknya yang sangat mukmin dan berbakti. Selesai sholatnya Rasulullah untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, apa yang terjadi? Turun ayat berikutnya, la takum fihi abadan. Hai Muhammad, mulai sekarang jangan sholatkan mereka selama-lamanya. Jangan berdiri di kuburnya untuk menghormatinya. Seakan-akan Allah itu memberi kesempatan Rasulullah SAW untuk apa? Menghormati Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu selesai, udah nggak ada penyebab lain. Sekarang hukumnya sudah mutlak, nggak boleh disalatkan, nggak boleh didoakan, nggak boleh dimintakan ampun. Jadi kalau antum perhatikan urutan ayatnya itu, turunnya itu seperti itu. Pertama-tama, kau mintakan ampun atau kau tidak mintakan ampun sama saja. Kau mintakan ampun 70 kali, Allah tidak akan mengampuni dia. Rasulullah masih ngomong akan kau mintakan 70 kali, lalu 70 kali. Masya Allah. Sesudah itu turun ayat. La takum fihi abadan. No, mulai sekarang nggak boleh. Kalau kata anak saya jajan no. Nggak, sudah nggak boleh. Insya Allah ya. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Maka satu hari beliau itu nangis. Nabi SAW itu nangis. Lalu Allah mengutus Jibril. Ini ada di tafsir surah Ad-Duha. Nanti antum bisa baca di tafsir surah Ad-Duha riwayat ini. Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Allah itu maha tahu, tapi Allah memerintahkan Jibril untuk bertanya. Kenapa menangis? Kata Rasulullah SAW, aku cemburu, wahai Jibril. Kepada siapa? Kepada Ibrahim dan Isa alaihi wassalam. Kenapa? Karena Ibrahim berkata begini, faman ata'ani fahuwa minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah,
Di antara kaumku ini ada orang yang mentaatiku, maka dia adalah bagian dari golonganku. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka engkau ya Allah, engkau ini yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Isa berkata, in tu'adibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mengadab mereka, maka mereka itu adalah hamba-hambamu sendiri. Dan kalau engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau ini maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata Rasulullah SAW, aku cemburu kepada mereka berdua, betapa mereka berdua mencintai umatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dilaporin oleh Jibril, padahal Allah maha tahu, itu memberikan satu ayat untuk Rasulullah SAW. Ayat apa itu? Ayat dalam surah Ad-Duha bunyinya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta sampai engkau ridha. Tafsir ayat ini diceritakan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bagian hadis-hadis yang terserak-serak panjang di bagian akhir. Apa yang digunakan untuk menjelaskan ayat ini adalah hadis tentang syafaatul udma. Jadi nanti pada hari kiamat orang-orang akan berduyun-duyun datang kepada Adam alaihissalam. Wahai Adam, wahai bapak kami, selamatkan kami. Kami dalam ancaman azab Allah, kami terancam masuk neraka. Selamatkan kami, kamulah bapak kami. Kata Adam alaihissalam, lah gimana menyelamatkan kalian? Aku ini pernah berdosa sama Allah aja dikeluarin dari surga. Mana mungkin aku punya nyali dan punya keberanian untuk meminta ampun untuk kalian kepada Allah. Tidak. Kata Adam alaihissalam, bukan aku yang memintakan ampun untuk kalian, tetapi minta tolonglah kepada Nuh alaihissalam, innahu kana abdan syakura. Karena Nuh itu seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Berduyun-duyun orang-orang ini datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nuh, tolong kami, engkau ini hamba yang disayang oleh Allah. Engkau rasulnya yang pertama, engkau yang mendakwai manusia dari kesesatan. Kata Nuh, lah gimana aku mintakan ampun untuk kalian? Aku mintakan untuk anakku saja ditolak. Maka kata Nuh alaihissalam, pergilah kepada Ibrahim. Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Ayo sana minta tolong Ibrahim aja. Duyun-duyun orang datang kepada Ibrahim. Ibrahim dimintai tolong. Kata Ibrahim, lah gimana minta tolong buat kalian? Aku minta ampun buat bapakku saja. Allah diem aja nggak jawab gitu. Jadi kalau Nuh ditolak sama Allah, minta ampun untuk anaknya. Sedangkan Ibrahim itu minta ampun buat bapaknya, didiemin sama Allah. Soal yang satu itu, kata Ibrahim, aku aja didiemin minta buat bapakku, bagaimana kalian? Bukan aku. Pergilah kepada kalimullah, Musa alaihissalam. Musa itu orang yang langsung pernah bicara sama Allah. Ayo kalian ke sana. Berduyun-duyun datang kepada Musa. Kata Musa, gimana sih? Kok minta kok aku? Aku ini pernah punya dosa yang sampai sekarang aku takut Allah belum mengampuni dosa itu. Lah aku jotos orang sekali mati orangnya. Terus gimana? Minta sama Isa. Isa itu ruh Allah, suci, nggak pernah berdosa itu Isa itu. Dibanding kami yang pernah punya salah sama Allah, Isa itu nggak berdosa itu. Datang sana ke Isa. Datang rombongan ke Isa. Isa diem aja, nggak ngomong apa-apa, langsung nunjuk orang sebelah. Coba cek toko sebelah gitu. Siapa yang ditunjuk oleh Isa alaihissalam? Bukan aku, kata Isa. Yang akan memintakan ampunan untuk kalian adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditunjuk Rasulullah SAW. Begitu mereka berduyun-duyun datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang Rasulullah sujud itu, menurut hadis Syafaatul Udma ini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan tangan rahimnya, dengan tangan rahmannya, itu mencakup manusia-manusia ini, diangkat, diselamatkan dari adab, dimasukkan ke dalam surga. Kapan Allah berhenti menyelamatkan manusia dari adab, dimasukkan dalam surga? Ketika Muhammad SAW mengangkat kepala. Itulah makna wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di Rasulullah itu sujud, sepanjang Rasulullah sujud, Allah selamatkan. Karena Muhammad SAW itu sepanjang sujud berkata Allahumma sallim. Ini senang gitu ya. Allahumma sallim, ya Allah selamatkan gitu. Nah, sepanjang Rasulullah kemudian menolong orang bersujud seperti ini, maka Allah menyelamatkan manusia. Kapan Allah berhenti? Ketika Muhammad mengangkat kepalanya. Inilah makna dari wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan apa yang kamu minta sampai engkau ridha. Jadi ketika Muhammad mengangkat kepala, itu berarti Muhammad sudah ridha, udah cukup, yang diselamatkan selesai. Masya Allah.
harisun alaikum. Yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat lembut dan penyayang kepada orang-orang di sekitarnya. Tentang ini saya kira banyak riwayat yang bisa kita angkat. Antum semua bisa mencarinya, betapa lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Betapa memilih kalimat yang paling tepat untuk tidak menyakiti orang yang diajak bicara. Kita ambil satu contoh karena waktunya sudah cukup. Pada suatu hari Nabi SAW bersabda, akan ada di kalangan umatku 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Imam Nawawi, 70.000 itu artinya banyak banget. Jadi dulu orang Arab itu lemah dalam hitung-hitungan. Mereka kalau bilang 70.000 itu artinya bukan 70.000 exactly, tetapi banyak sekali. Kayak orang Jawa bilang swidak rolas. 6 kali 10 pangkat 12 itu kan swidak rolas. 70.000 itu artinya bukan 70.000 exactly, tapi banyak sekali, sangat banyak. Karena kalau cuma 70.000 dari umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, kuotanya sudah habis duluan zaman Rasulullah. Ya sahabatnya saja berapa, tabiin berapa gitu kan, atba'ut tabiin berapa, kita kebagian apa? Itu. Jadi kata 70.000 itu kata Imam Nawawi bukan 70.000 exactly, tapi maknanya banyak sekali. Nah, banyak sekali apa yang masuk surga tanpa hisab? Masuk surga tanpa hisab. Salah satu, nanti ada hadis penjelasannya, salah satu cirinya tidak minta diruqyah. Jadi antum kalau bisa dalam hidup ini jangan minta orang lain meruqyah antum. Kalau antum mau meruqyah, ruqyahlah diri sendiri. Karena kalau kita kemudian meruqyah, menterapi diri sendiri, kok masih meminta bantuan sesama makhluk, ini mengurangi nilai tawakal kepada Allah dan mengurangi nilai kesungguhan kita di dalam mengabdi kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau ruqyah itu yang paling bagus adalah ruqyah mandiri, bukan minta diruqyah oleh orang yang meruqyah. Ruqyah mandiri itu gimana? Ya sudah, rutinkan baca Al-Quran, rutinkan zikir pagi dan petang, rutinkan zikir menjelang tidur, gitu kan? Baca ayat-ayat yang ma'thur, yang kemudian ada dalil keutamaannya. Gitu, itu yang namanya ruqyah mandiri. Insya Allah ini lebih utama karena ini menunjukkan tekad kita untuk menjadi lebih baik itu lebih kuat. Kalau cuma di ruqyah itu kan cuma dengerin bacaan. Ini kurang afdal, kurang utama. Meskipun ada ulama yang menjelaskan maksudnya di ruqyah di situ ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan. Tapi menurut saya memang ruqyah yang syar'iyah pun sebaiknya kita tidak usah minta, tetapi meruqyah diri sendiri. Kecuali memang lemah, nggak mampu sama sekali, sudah ngepleh-ngepleh di ranjang kematian gitu ya. Mungkin memang perlu dibacakan oleh orang dengan bacaan-bacaan yang baik supaya kemudian di telinga kita bisa mendengar kebaikan-kebaikan itu. Tapi kalau belum, kalau kita masih mampu meruqyah diri kita sendiri, ruqyah diri kita sendiri. Gitu ya. 70.000 orang means banyak banget. Lalu ada orang angkat tangan, namanya Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Kata Ukasyah, "Ya Rasulullah, tolong doakan agar aku termasuk di antara mereka." Rasulullah SAW menjawab, "Kunta minhum ya Ukasyah." Engkau sudah termasuk di antara mereka, wahai Ukasyah. Engkau sudah termasuk di antara mereka, wahai Ukasyah. Lalu ada orang itu mengangkat tangan berikutnya. Kemudian berkata apa? "Ya Rasulullah, doakan juga saya termasuk di antara mereka." Maka Nabi SAW bersabda, "Qad sabaqaka Ukasyah." Nah, Ukasyah sudah mendahului kamu. Ukasyah sudah mendahului kamu. Nah, para pensyarah hadis menjelaskan inilah kelembutan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan Ukasyah sudah mendahuluimu. Ini adalah kalimat yang sangat lembut, sangat halus. Karena kalau mau jujur-jujuran, mungkin Rasulullah akan berkata, "Maaf bro, ente gak pantas." Tapi kalimat semacam itu, "Maaf bro, ente tidak memenuhi kualifikasi. Maaf bro, ente gak memenuhi syarat." Kalimat semacam itu akan menyinggung perasaan sahabatnya. Tapi Nabi SAW bersabda, "Qad sabaqaka Ukasyah." Ukasyah sudah mendahului. Masya Allah. Raufur Rahim. Dan sangat penyayang kepada kita. Sampai beliau SAW menyebut-nyebut kita di akhir hayatnya. Sangat ingin kita semuanya mendapatkan kebaikan dan mendampingi beliau di dalam surga. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada
pembawa acara. Inilah ayat, ternyata bahas satu ayat bisa 1,5 jam sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.